Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Ali Basri. Kali ini saya bersama dengan rekan saya, seorang dengan job desk atau role di kerjaannya sebagai sistem analis. Nah, kali ini kita akan kulik lebih dalam sih untuk teman-teman yang mau ambil job atau mengambil posisi atau role di kerjaan ini sebagai sistem analis. Apa sih yang harus dipersiapkan? Apa yang harus kalian pelajari? Nah, kita sudah kedatangan bintang tamu atau dengan rekan saya ini dengan siapa? Aji Irawan. Nah, silahkan dijelaskan Mas Aji ini dulu kuliahnya jurusan apa, terus di sistem analis ini yang dipelajari awal-awal untuk yang masih basic nih, yang masih awam itu apa aja? Oh, oke. Jadi jurusan gua itu teknik informatika, ya. Udah pasti S1 ya itu. Dari sisi sistem analisnya itu apa sih yang perlu dipelajarin secara basic? Sebenarnya kalau dari secara basic itu yang paling terpenting adalah komunikasi. Terus kita harus belajar juga dari sisi analisa perancangan. Oke. Nah, itu pada dasarnya kayak gitu sih. Jadi memang harus pintar komunikasi, itu yang paling basic banget. Terus mengerti sistem atau aplikasi secara flow, seperti itu. Saya kan sama jurusan teknik informatika. Baru aja lulus kuliah nih, yang dipelajarin dari kuliah kan biasanya disuruh buat use case, di FD, terus buat mockup. Apakah di sistem analis sendiri pelajaran kayak gitu dipakai nggak sih di dunia kerja? Nah, kalau untuk use case yang tadi Mas maksud itu sebenarnya dipakai banget. Itu sangat penting karena itu adalah suatu analisa perancangan dari sisi basic, seperti itu. Nah, kegunaannya use case itu dari sisi role usernya. Itu nanti dari sisi role usernya itu dia bisa akses ke modul apa aja sih gitu loh yang akan dirancang. Nah, terus ada juga yang dari sisi flowchart. Nah, tapi kalau dari sisi flowchart itu bisa juga dari garis besar bisnis flow-nya. Bisnis flow-nya. Terus ada juga yang namanya activity diagram. Oke, activity diagram sama sequence diagram. Dan itu semuanya ada di mata kuliah RPL. Nah, kalau yang saya ingat sih dulu RPL ya. Dulu kurikulum saya terakhir tuh ngambil mata kuliah itu tuh tahun 2010 apa 2011 gitu. Lama juga ya? Iya, lama juga. itu rekayasa perangkat lunak. Nah, di situ mempelajari tools UML bisa dibilang ya. Nah, di UML itu ada use case, ada activity, ada sequence, sama flowchart umum. Nah, kalau flowchart umum itu bisa digunakan untuk pembuatan sistem modelnya atau bisnis modelnya, seperti itu. Nah, untuk jadi sistem analis sendiri nih, buat teman-teman yang anak IT nih ya, kebanyakan lulusan teknik informatika nih, apakah harus jago ngoding, apakah harus jago query, atau kita cukup kuat di penulisan aja, di analisa aja, atau gimana nih? Sebenarnya nggak juga harus bisa ngoding sih gitu loh. Sebenarnya sistem analis itu lebih ke jurusan sistem informasi sebenarnya, tapi bisa juga relate ke teknik informatikanya, seperti itu. Nah, kenapa nggak perlu ngoding? Karena yang diperlukan sistem analis itu adalah strong analitiknya, strong analitik sama strong communicationnya, seperti itu. Selain itu lebih detailnya banyak sih, tapi itu nanti lebih ke job desk listnya ya. Kalau secara umum yang paling penting adalah gimana caranya kita menganalisa sistem bisnis klien gitu ya. Nah, dia maunya seperti apa. Nah, itu kita mesti strong di situ sih sebenarnya. Nah, terus dari sisi lain juga kita mesti ngerti yang namanya desain konsep dari sisi UI gitu, user interface beserta dengan UX-nya, user experience-nya, seperti itu. Nah, jadi nanti begitu udah terbuat secara rancangan ya, bentuk wireframe. Nah, nanti dari wireframe itu dibungkus lagi dengan UI UX-nya. Nah, di UI UX itu juga sebenarnya perannya sistem analis. Berarti sistem analis itu dia ngerangkep UI UX, terus buat desain-desainnya kayak gitu juga?
Sebenarnya enggak sih, itu kan ini ya, kalau misalkan UI UX designer atau UI UX engineer itu lebih ke arah produk. Tapi kalau sistem analis tuh lebih ke konsultannya, gitu loh. Nah, kenapa mesti nentuin UI UX-nya juga? Nah, rata-rata di sistem analis itu yang biasanya nih, kalau saya itu biasanya aplikasi-aplikasi pengoperasian atau dari sisi aplikasi back-end. Nah, dari sisi back-endnya itu kan kita udah tahu nih flow secara garis besarnya, ya kan, terus flow secara detailnya dari masing-masing activity setiap modul. Nah, di situ kita bisa ada ide untuk menuangkan sisi UI UX-nya. Nah, dari sisi UI mungkin nggak begitu bagus ya, karena memang ini kan bukan produk yang benar-benar harus dikomersil ke end user, gitu loh. Nah, tapi yang benar-benar kita pikirin itu sisi UX-nya, gitu loh. Sisi UX-nya pada saat menggunakan modul elemen search, ya kan. Nanti setelah udah menggunakan elemen search ini di bagian filter, itu apa yang terjadi? Seperti itu sih. Jadi bisa dibilang bisa dibilang itu lebih ke actionnya ya, cara pemakaian si aplikasi tersebut untuk si usernya nantinya, gitu. Kan berarti masih panjang ya teman-teman ini soal sistem analis ya. Kita coba bahas dari luar-luarnya aja. Terus kebanyakan nih di dunia kerja atau kita lihat di job portal lah, bisnis analis sama sistem analis tuh aslinya sama nggak sih? Nah, sebenarnya bisa dibilang serupa tapi nggak sama sih. Bedanya di mana tuh? Nah, bedanya gini, kalau misalkan bisnis analis itu dia dari sisi bisnisnya aja yang benar-benar diserap kebutuhan bisnis atau user story-nya pihak klien, gitu loh. Nah, nanti pihak klien itu biasanya mengeluarkan BRD. Nah, nanti dari BRD itu si bisnis analis dia bakal ngeringkas apa sih di dalam BRD ini, ya kan. Dia udah tahu, oh ternyata dia buat bisnis mengenai aplikasi A misalkan, dalam contoh kayak gitu ya. Nah, nanti dari aplikasi A ini nanti si bisnis analis dia bakal menjabarkan modul-modulnya, gitu loh. Dia cuma menjabarkan modul-modulnya aja, atau bisa dibilang itu capability listnya lah, itu lebih ke cap listnya. Nah, nanti dari cap list itu baru kita serahkan ke sistem analis. Berarti secara kerjaan itu beda, bisnis analis sama sistem analis, dipisahkan role-nya. Serupa tapi nggak sama sebenarnya. Hampir mirip ya? Hampir mirip, benar-benar hampir mirip. Cuma kalau sistem analis itu dia benar-benar memikirkan alur sistemnya, terus sama database-nya juga. Nah, yang paling terpenting adalah kalau sistem analis itu dia mesti ngerti database konsep, karena database juga situ sistem analis yang desain. Tapi bisnis analis enggak, itu tidak ke ranah pembuatan database atau pembuatan konsep desain database-nya. Oke. Nah, langsung ini di pertanyaan terakhir aja nih. Tool yang harus dikuasai seorang sistem analis. Tool yang harus dikuasai di sistem analis, pertama itu adalah banyak ya. Dari sisi pembuatan database itu ada SQL Server, terus MariaDB juga bisa, Oracle juga bisa. Itu balik lagi ke stakeholder software masing-masing perusahaan sih. Terus Visio untuk pembuatan use case, untuk pembuatan flowchart. Terus sama satu lagi adalah gimana caranya kita membuat dokumen dengan berbahasa Inggris. Gitu loh. Jadi harus jago Inggris juga? Ya, sebenarnya harus jago Inggris juga sih sebenarnya. Tapi nggak menutup kemungkinan pakai Google Translate? Iya, pasti sih, karena dari semua dokumen yang kita buat itu nggak mungkin pure semuanya bahasa Inggris dari kita. Tapi ada juga yang benar-benar udah expert dari sisi bahasa Inggrisnya, terus sama sistem analisnya juga dia udah balance gitu, sama-sama expert gitu, udah advance lah. Gitu ya. Nah, itu bisa juga dia ngebuat langsung bener-bener sendiri gitu loh, tanpa bantuan Google Translate atau Bing Translate gitu. Berarti itu ya teman-teman salah satu toolnya ya.
Google Translate juga bisa termasuk kalau kalian emang masih belum expert di bahasa Inggris. Iya, betul. Mungkin itu mungkin buat ini ya, sistem analis yang benar-benar baru terjun ya, gitu loh. Atau mungkin dari sisi language Englishnya masih kurang ya, gitu. Nah, itu perlu bantuan juga sih untuk pembuatan dokumen dengan bahasa Inggris gitu loh. Nah, itu dokumennya itu ada, balik lagi ke dokumen yang tadi ya. Dokumen yang tadi itu ada FSD, Functional Specification Document. Setelah FSD itu nanti kita buat yang namanya test script. Nah, test script ini nanti terkait dengan QA. Oke, QA ini nanti yang bakal testing semua modul. Nah, test script ini jadi dia benar-benar si SA-nya yang buat nih secara manual gitu loh. Dari dari end to end-nya, dari semua modul yang dia buat, end to end di setiap modul itu semua nanti SA yang buat, seperti itu. Nah, setelah itu bikin juga data mapping. Nah, di sistem analis sendiri itu biasanya balik lagi ke bisnisnya sih. Nah, yang saya kerjain sekarang ini sebagai sistem analis itu rata-rata bisnis perbankan. Nah, rata-rata bisnis perbankan itu banyak mappingnya ya, mapping datanya gitu. Pokoknya mapping dari input sampai ke output itu kita mesti benar-benar strong banget untuk menganalisis mappingnya, seperti itu. Nah, nanti dari situ kita ada juga yang namanya pembuatan dokumen mappingnya. Nah, itu nanti terkait juga sih di FSD, seperti itu. Nah, sama yang tadi UI UX. Nah, UI UX bebas sih sebenarnya, bisa pakai PowerPoint ya, bisa mungkin pakai Figma. Iya, bisa pakai Figma, itu juga bisa. Tapi bisa juga pakai Photoshop. Ya balik lagi ke nyamanan orang sih, mau pakai tools apa kalau untuk desainnya gitu loh. Karena desainnya ini memang untuk mockup aja gitu loh. Mungkin itu saja sih, sekitar kilasan dasar aja ya tentang sistem analis ya teman-teman. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam tentang role kerjaan ini ya, sistem analis, mungkin kalian bisa tulis di kolom komen, atau ntar saya kasih link Instagramnya dari Mas Aji atau emailnya. Bisa kalian DM tuh, kalian tanya-tanya sistem analis tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Mungkin itu saja, saya Ali dan Aji Irawan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.